akan membahas secara terus-menerus sebuah kitab, di mana kitab itu berjudul Jawahirul Bukhari. Jawahirul Bukhari artinya penjelasan-penjelasan terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, karena kalau dalam kajian subuh memakai kitab itu, kita juga mesti mengetahui apa yang kita bahas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengajak kepada jamaah, mari hadiri ramaikan kajian kitab Jawahirul Bukhari. Kami dulu waktu di pondok mengkaji kitab Jawahirul Bukhari, intisari dari Sahih Bukhari, ringkasan. Sebelum masuk Sahih Bukhari, bagus sekali Jawahirul Bukhari. Bersama Al-Mukarram Ustadz Busiat Abdullah SAG MH setiap Ahad kedua dan keempat. Hari Ahad, hari libur, bawa anak, menantu, kawan, sahabat, tetangga di Masjid Raudhatul Jannah, Jalan Garuda Sakti, kilometer 3, Jalan Ketitiran, Roman, Taman Bidadari, Ba'da Subuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan kajian kita tentang pembahasan kitab Jawahirul Bukhari. Pada pagi hari ini kita masuk kepada pasal yang ke-12, yakni tentang iman, Islam, dan ihsan. Ibu bapak jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ketiga-tiga yang kita bicarakan dan yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu adalah merupakan hal yang terpenting di dalam kita beragama. Artinya kesempurnaan kita di dalam menjalankan agama mesti ada ketiga unsur tersebut. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Iman adalah merupakan sesuatu pokok yang harus dimiliki seseorang agar semua yang dia laksanakan, semua ibadah yang dia kerjakan tertampung dan ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya iman. Artinya Bapak Ibu, ketika iman kita belum ada, maka tidak bernilai sebuah kebajikan yang kita lakukan. Saya ulangi, ini pokok nih. Ketika iman belum ada, maka belumlah bernilai semua yang kita kerjakan. Umpamanya solat. Solat tidak akan diberi Allah pahala kalau kita belum punya iman. Makanya orang yang tak beriman tidak terkena kewajiban solat. Puasa juga demikian. Puasa tidak akan ada nilainya di sisi Allah kalau kita belum memiliki iman. Baru diberi pahala, baru dinilai kalau kita sudah punya iman. Nah, demikian pun ibadat. Karena ibadat itu adalah merupakan isi daripada agama Islam itu. Amal soleh, amal kebajikan yang diperintahkan kepada setiap kita, maka itulah yang disebut dengan ajaran agama Islam. Nah, kemudian baru yang ketiga. Yang ketiga itu ihsan. Ihsan itu adalah merupakan puncak, ya, puncak dari iman dan Islam itu
yang sudah memberikan pengaruh terhadap diri dan jiwa seseorang sehingga dia dalam melaksanakan iman dan Islamnya itu tidak ada untuk yang lain kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ihsan itu. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang dijelaskan dan disampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu untuk kita semua, bunyi hadisnya itu hadisnya agak panjang nih Bapak dan Ibu. Kita baca saja. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bariza yauman linnas fa'atahu rajulun faqala mal iman. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kumpulan manusia atau kumpulan banyak orang macam sekarang inilah, sebuah perkumpulan di mana Nabi sedang menghadapi umat. Fa'atahu rajulun faqal, maka di saat itu tiba-tiba datang seorang laki-laki dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mal iman, apakah yang dikatakan iman? Jadi di saat Nabi sedang menghadapi umat, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, kemudian langsung dia bertanya kepada Rasulullah, apa itu iman? Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa biliqa'i wa birusuli wa tu'minu bil ba's. Nabi menjawab, iman itu adalah bahwa beriman kamu dengan Allah, kemudian beriman kamu dengan malaikat, kemudian beriman kamu dengan pertemuan malaikat itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis yang lain atau dalam matan yang lain dijelaskan bahwa beriman kepada kitab, ya, kemudian beriman kepada Rasul, kemudian wabirusuli, dan kemudian beriman dengan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa tu'minu bil ba's, kemudian dia beriman dengan hari berbangkit. Atau dalam hadis yang lain atau riwayat-riwayat imam-imam yang lain, yaitu beriman dengan hari kiamat. Nah, jadi hadis itu kadangkala Bapak dan Ibu tidak dengan satu redaksi, tapi tujuannya sama. Artinya Nabi itu menyampaikan, di satu sisi ada sahabat yang mendengarkan, di sisi lain tidak didengarkan oleh sahabat atau tidak ada sahabat yang mendengarkan. Nanti di tempat lain, pada waktu yang lain, ada pula hadis yang seirama dengan itu yang disampaikan Nabi, yang tidak didengarkan oleh ulama terdahulu atau sahabat terdahulu, dan didengarkan pula oleh sahabat yang ketika itu pula. Nah, itulah yang membuatnya ada matan-matan hadis itu yang agak-agak berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Ya, tujuannya tetap sama.
Nah, seperti kalau yang sering Bapak Ibu dengar, ada hadis ketika Nabi didatangi oleh seorang laki-laki, kemudian Nabi ditanya, "Ma huwal iman?" Pakai huwa lah, Pak. Nah, kalau tadi enggak, "Mal iman?" Nah, gitu aja. Nah, tapi ada hadis yang lain, "Ma huwal iman?" Apakah itu iman? Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bi ba'si, ya, wa bil qada'i syarrihi khairihi wa syarrihi minallah. Nah, itu yang apa, sehingga dirangkum itu menjadi rukun iman kita. Itu ada lagi hadis lain itu, ya, bahwa yang dikatakan iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitabnya Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari berbangkit atau hari kiamat, kemudian beriman kepada qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi, baik itu qada yang baik ataupun qada yang buruk, minallahi ta'ala, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam bentuk hadis yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, laki-laki itu lagi bertanya, qala mal Islam? Apa itu Islam? Qala, Nabi menjawab, al-islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi. Yang Islam itu bahwa kamu sembah Allah Subhanahu wa taala dan kamu tidak mensekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun juga. Wa tuqimus shalah wa tu'addiyaz zakat. Matola pun. Wal mafrudah wa tasumu Ramadan, bahwa mendirikan kamu akan sholat dan membayarkan kamu akan zakat yang dipardukan dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kalau di situ kita tengok tidak cukup, ada lagi yang kurang. Karena di dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwa yang dikatakan Islam itu antas hada alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Itu dalam hadis yang lain itu. Bahwa yang Islam itu bahwa bersaksi seseorang tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Itu dalam hadis yang biasa kita dengar itu. Nah, kalau di sini yang pertama bunyinya adalah bahwa tidak menserikatkan kamu dengan sesuatu. Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Nah, bahwa kamu menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Tapi dalam hadis lain bunyinya bahwa bersaksi kamu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka oleh para ulama ini dirangkum menjadi sebuah inti yang menjadi rukun Islam kita, yakni Islam itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena menyembah Allah itu adalah merupakan juga kesaksian kita akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka disebutlah oleh ulama-ulama kita yang terdahulu dalam satu kalimat inti, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu jadi rukun Islam kita yang pertama. Kemudian dan mendirikan salat samanya, dan membayar zakat yang dipardukan. Nah, artinya zakat yang diperintahkan kepada orang yang terkena oleh kewajiban zakat.
Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini arti hadis saja baru nih Pak. Belum uraian-uraiannya lagi nih. Arti hadisnya aja. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mal ihsan. Dia berkata, laki-laki itu, apa yang dikatakan ihsan? Lalu Nabi menjawab, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu subhanahu wa ta'ala fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah bahwa kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Namun jika kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka. Nah, itu yang dikatakan ihsan. Terkait dengan masalah kedalaman kepahaman seseorang di dalam menjalankan ibadat. Nah, jadi di situ letaknya Bapak dan Ibu bahwa orang dalam menjalankan ajaran agama itu tak semuanya sama. Artinya tingkat dan kapasitasnya. Kalau Islam kita sama-sama Islam, kalau iman kita sama-sama iman, tapi ihsan kita berbeda-beda. Ya, artinya apa? Ada orang yang dalam pahamnya tentang iman tadi, pahamnya mendalam tentang Islam tadi, sehingga apa yang tidak bisa dirasakan orang dia bisa rasakan. Nah, itulah yang ihsan itu. Jadi ada orang yang beribadat itu asal-asalan. Nah, misalnya, kalau sholat asal tabwi sampai rakaat zuhur lah jadi itu. Lah dapat bacaan lah ya. Nah, lah baca Al-Fatihah lah jadi itu. Nah, itu bagi orang yang pada tingkatan itu, itulah apanya? Islamnya. Tapi itu tidak berlaku bagi orang yang naik tingkatnya dari itu. Artinya apa? Seperti para ulama-ulama yang zuhud, ulama-ulama sufi, ulama-ulama yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap agama, yang pertama tadi tak berlaku bagi dia. Itu dianggapnya belum merupakan sebuah salat. Belum sebuah ibadah. Kenapa? Karena bagi dia, yang salat itu dia sudah seakan-akan bertemu dia dengan Allah. Kalau dia tidak bertemu dengan Allah, dia merasakan bahwa Allah melihatnya. Nah, perasaan yang semacam itu mungkin dimiliki oleh orang yang berada pada tingkat di atas yang kita sebutkan tadi. Nah, kan ada kadang-kadang Bapak dan Ibu, orang yang sholatnya itu, apa namanya itu? Ya ala kadarnya. Nah, kok tiba mau dua pada itu aja. Nah, selesai. Untuk tingkat dia itu sudah apa? Sudah mencukupi untuk tingkat dia. Tapi bagi orang yang di atas tingkatan itu dia tak berlaku itu, Pak. Kenapa? Karena menurut dia berwudu itu ambil air, jatuhkan di sini, kemudian diusapkan di sini, diputar di sini, kemudian putar ke sini, kemudian baru ke depan. Nah, kalau yang tadi dapatnya malah selesai. Untuk tingkatan dia memang sudah mencukupi itu. Tapi untuk tingkatan yang lebih dari itu mesti dia sempurnakan. Mana batas muka? Kau dari tunai ke sunai kau. Mana batas ke atasnya? Ini dari sini. Ya, makanya menurut ilmu fikih, ini mohon maaf ibu-ibu kalau anda yang merasa kena nih. Banyak kita ini yang sholat terbuka aurat. Karena telkung ibu itu, ibu tarik ke bawah, ke belakang. Cobalah ibu baca buku, baca kitab, apapun nama kitabnya, bahwa telkung kita itu harus berada pada posisi seperti ini. Jadi ibu harus tarik besok telkung itu ke sini sedikit. Ya, karena batas muka itu ini.
Tapi rata-rata, ini mohon maaf nih, rata-rata satu pun saya tengok ibu-ibu, ya tak ada yang seperti itu. Nah mungkin selama ini tidak tahu Ustaz, ayalah tidak apa-apa. Sekarang ibu sudah tahu, ya. Sekarang ibu sudah tahu bahwa batas muka kita dalam sholat itu ya ini, batasnya sini, Bu. Nah, kalau ibu tarik telkung sampai di sini, maka terbuka aurat, Pak. Makanya kadang-kadang tuh kalau nyoba ibadat tuh tidak sembarangan aja, Pak. Ya, kadang-kadang kan banyak orang menganggap itu sembarangan aja. Makanya besok, mulai hari ini, mulai pagi ini, ibu yang sudah mengetahui apa yang disampaikan ini, hukum daripada terbukanya aurat batal sholat. Salah satu ibu-ibu yang terbuka auratnya yang sering tanpa disadarinya, nah ya sini. Kenapa? Kena tekung ditariknya sampai sini, Bu. Oh, taruhlah merdeka. Ya. Tapi tidak di situ, Bu, di sini. Nah. Alah. Nah, jadi tidak salah saya lagi nanti nih. Iko di Ustaz nak menyampaikan, makanya kami macam itu. Inilah mau sampaikan. Ya, kalau sebelumnya saya tidak mau menyebutnya kalau sendiri-sendiri. Ya, makanya ketika bersama ini lebih enak kita kan, lebih paham kita. Jadi secara hukum batas muka perempuan itu ini dari sini. Ya. Kemudian dari sini. Maka dalam istilah ilmu fikihnya, menghindari dari pinggir larangan, tidak apa berlebih. Nah, itu. Jadi supaya kita tidak termasuk kepada yang apa, yang salah, makanya kita dilebihkan ke sini sedikit. Nah, jadi kita terlepas dari was-was, Pak. Kalau batas muka dari sini, aku tunai kok. Tapi tidak mungkin pula ditarik telakon itu sampai ke tunai itu. Maka cukup sampai siko itu sudah mencukupi. Ya, lewat tunai itu ke siko, tidak masalah. Daripada lewat ke belakangnya. Nampak lubang telinga ibu-ibu sekali dan ini mungkin dia telakon lapang kan, dia ke belakang tu. Nampak lubang telinganya, nampak bara-barik subangnya. Ya, justru itu lebih membatalkan sholat, makanya diberikanlah ke depan sedikit. Tidak apa-apa. Berlebih ke depan tidak masalah, tertarik ke belakang itu yang jadi masalah. Ya, baik, itu yang perlu diapakan. Kemudian ibu jemaah dimuliakan, kemudian Nabi ditanya lagi. Oh, itu lain tuh. Ini maksud saya itu sholat nih, Pak. Ya. Maksud kita ini dalam sholat ini. Ya. Jadi jangan nanti dibawa kemana-mana pula kan. Ya. Ya kalau mata itu boleh saja nampak. Ya. Kalau memang yang bedonya kalau tidak ada mata oleh berjalan, itu pas pakai tungkek lagi. Ya, pakai tungkek lagi. Ini yang kita bahas tadi, Bapak, adalah masalah aurat di dalam kita menjalankan sholat. Jangan sampai kita ini melaksanakan tetapi tidak diberi nilai karena kita sudah batal di dalam melaksanakannya itu. Baik, kemudian ditanya lagi Rasulullah oleh laki-laki tadi, qala mata sa'ah, kapankah datangnya hari kiamat? Ditanya lagi oleh laki-laki itu kepada Nabi, kapan datangnya hari kiamat? Lalu Nabi menjawab, mal mas'ulun anha bi'a'lama minas sa'il. Sebenarnya kata Nabi, yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Nah, kira-kira sudah terbayang oleh Bapak dan Ibu siapa yang datang itu? Sudah kan?
Rupanya yang datang itu Nabi sudah tahu adalah malaikat Jibril. Diutus oleh Allah kepada Rasul tentang apa yang disebutkan dengan iman, apa yang dikatakan dengan Islam, apa yang dikatakan dengan ihsan, supaya orang yang berada di sekitar Rasulullah saat itu mereka mengetahui tentang itu. Maka diutuslah oleh Allah malaikat Jibril, tanyoi ko, sehingga nanti Nabi itu menjelaskan orang di sekitarnya mengetahui. Nah, jadi itulah yang sering saya sampaikan itu sebetulnya secara tersirat. Kalau ingin Bapak Ibu lebih banyak mengetahui tentang agama itu, banyak tanya Pak. Banyak tanya. Karena dengan bertanya itulah nanti apa yang seharusnya tak bisa disampaikan ketika itu, dia datang Pak. Dia akan datang. Nih, sama aja model iko kok Pak. Kalau ceramah mau model iko juga Pak. Tapi ketika nanti ada yang bertanya atau buka iko tasabuh, iko tabaco, bertambah ilmu. Ya, makanya Nabi mengatakan mafatihul ilmi as-sailu atau as-su'al. Anak kunci daripada ilmu itu sebetulnya banyak bertanya. Jadi bertanya itu bukan berarti kita menguji, bukan mengetes, tetapi betul-betul kita bertanya lantaran tidak mengetahuinya. Dojo kadang-kadang bertanya mantes, dites ini orang itu kan. Nah, tapi tidak apa-apa juga. Memang kadang-kadang memang perlu dites juga. Ya, perlu dites juga. Kadang kan banyak orang yang mengaku awak bisa, awak pandai, awak tes. Ya, jadi bertanya itu adalah merupakan anak kunci. Kemudian Nabi menjawab, wasauh biruka an asratiha. Saya cuma bisa mengatakan, kata Nabi, syarat-syarat atau tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Jadi mengenai kapan datangnya hari kiamat, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Tapi kalau mengenai tanda-tanda hari kiamat, bisa saya jelaskan. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, apa tanda-tanda yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini? Nah, sebetulnya tanda-tanda hari kiamat itu banyak Pak. Ya, sangat-sangat banyak. Sehingga kalau dikumpulkan tanda hari kiamat itu lebih daripada 58 banyak. Ya, ada yang tanda-tanda kubro, ada yang tanda-tanda sugro. Tapi dalam hadis ini dikatakan, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iza waladatil amatu rabbaha. Tanda yang pertama adalah apabila seorang budak melahirkan anak tuannya. Nah, kok bahasanya agak dalam nggak Pak? Apabila seorang budak melahirkan anak tuannya. Nah, maksudnya apa ini? Banyak. Oh, banyak. Ya. Artinya apa? Ibu-ibu jemaah dimuliakan. Apabila seorang budak melahirkan anak tuannya, yakni akan banyak nanti bermunculan keanehan-keanehan yang tak masuk akal. Kalau menurut apanya kan tak mungkin Pak. Seorang budak dia akan melahirkan anak tuannya. Karena tuannya itu adalah merupakan orang yang terhormat, orang yang berada pada level tertinggi, tapi anaknya berada pada budaknya. Nah, pemahaman yang di situ adalah tanda-tanda hari kiamat itu akan banyak bermunculan sesuatu atau hal-hal yang ganjil, yang tak lumrah itu. Itulah bahasa secara umum. Kanlah banyak kini tuh, ya banyak kini.
Mungkin Bapak dan Ibu sudah bisa melihat, tidak bisa mungkin Ambo sampaikan cie-cie. Tapi keganjilan-keganjilan yang aneh itu akan banyak. Apalagi dalam persoalan-persoalan agama, akan banyak datang nanti keganjilan-keganjilan yang akan kita temui. Ya, kadang-kadang ada aliran-aliran Syiah misalnya kan. Ya, kan ada di videonya itu macam apa sembahyangnya. Wow. Ada sampai 3 kali rukuknya. Itu keganjilan-keganjilan. Nah, dan hal-hal lain nanti. Semua kita kalau panjang umur nanti akan banyak melihat keganjilan-keganjilan dalam agama. Ya. Nanti ibu bapak sajalah yang memahaminya. Oh mungkin ikolah dulu nan kecil ni ustaz tu. Ya, kalau ambo sampaikan cik-cik kau ndak cukup waktu. Ya, abi itu aja hari. Silakan saja lihat nanti dalam beragama itu nanti akan banyak bapak ibu jumpai keganjilan. Ya, keganjilan. Kemudian apabila wa iza tatawala ru'atul ibli al-buhma bil bunyan. Ya. Tanda yang kedua kata Rasul yaitu apabila para pengembala sapi mereka berlomba-lomba membuat bangunan gedung. Ya. Ke bahasa apa juga Pak? Bahasa kinayah aja sebetulnya ini. Makanya kadang-kadang bahasa kinayah itu kan banyak kita manusia kan tidak mengerti. Kalau dulu orang-orang tua kita dahulu membuat membuat adat istiadat itu kan berdasarkan agama. Makanya kadang-kadang ada kata-kata majas. Kalau orang-orang tua dahulu biasanya kalau berang kan tidak langsung berang ya Pak. Pakai majas ini kan. Umpamanya ada mintu berang kabinantunya, nanti tokonya apa? Kucing. Di toko menantu tu kok bagaknya pada awak. Makanya biasanya kalau mintu tu berang ke menantunya, kucing tak tahu diuntung. Makan pandai di rumah dah. Tu. Jangan mereka dia jawab lah, iya mak, tu kucing tu tadi lah diambil lah 2 potong nasi daging. Tu namanya menantu pakak. Menantu pakak. Nah kenapa? Karena mertua itu sebetulnya bukan marah dengan kucing. Dia marah dengan menantunya. Kadang-kadang ayam yang diusir-usir. Ayam kolai. Ke rumah sih mencari makan. Selawe ke dunia Allah wah. Artinya kalau menantu itu kerajaan lalu-lalu aja. Kemudian dia dialaunya ayam. Padahal ayam itu tidak ngapa-ngapa. Itu bahasa kinayah. Ya. Bahasa kinayah Bapak dan Ibu. Jadi kadang-kadang memang kita ini perlu dengan bahasa kinayah. Sama jo meja aku abu. Iko kena cok ambo kinayahkan ke ibu-ibu tu. Sajak mensaji ado masih betul kasih aja. Rupanya ado dan paham kan. Kalau Ustaz bukan meja katanya kan. Itu berarti dalam pemahamannya Pak. Ya, dalam pemahamannya. Yang tidak perlu dibalik Ustaz. Biarlah awak sedekah meja ni. Tapi laco jombo kinayahkan lambo sindir-sindir kan mereka. Ya, tapi mungkin dek piti dah ada baru kan. Ya, bukan tak paham. Ya, sebetulnya ibu-ibu ni, bapak-bapak ni paham, cuman kepiang lu ada. Tapi di antara kita yang banyak itu mungkin ada yang memiliki. Alhamdulillah datang meja. Kemudian ibu-ibu jemaah yang merahmati dan muliakan Allah, kemudian ada 5 pokok. Ada 5 pokok di mana tidak akan diberitahukan kepada manusia dan ilmu itu hanyalah Allah yang mengetahuinya. Bagi Bapak Ibu yang datang wirid malam apa kata? Kamis malam Jumat wirid BSKM akolah.
5 hal yang tidak ada ilmunya pada manusia, tapi ilmunya hanya pada Allah. Termasuk yang pertama, anak yang berada di dalam rahim, apa jenis kelaminnya, kemudian di mana akan turun hujan, kemudian di bumi mana kita akan dimatikan, apa yang akan dilakukan oleh seseorang hari esok, itu dijelaskan di dalam hadis ini. Nah, itulah yang dibahas oleh Ustaz. Siapa yang ingat nama Ustaznya itu? Malik Husin. Tidak Husin Malik Husin ada. Kan itu yang disampaikan waktu di PSKM itu. 5 yang tidak ada ilmunya pada manusia, tetapi semuanya ilmu adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tak akan diberitahukan itu, Pak. Rahasia itu. Salah satu di antaranya adalah di bumi mana kita akan dimatikan. Ya. Nah, walaupun kita umpamanya besar di sini, lahir di sini, belum tentu kita mati di situ, Pak. Mungkin nanti mati di rantau orang. Nah, kemudian mengenai anak yang berada di dalam rahim, itu nak juga diketahui manusia. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ustaz itu, USG. Kata dokter, laki-laki. Rupa terpancar, padusin. Nah, itu ilmu itu sama Allah SWT. Kemudian mengenai akan turun hujan besok di mana? Nah, kan tak tahu Pak. Kadang-kadang kalam di situ Pak, di sini hujan. Ya. Itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang kita bahas pada pagi hari ini, tapi ini belum selesai, Bu. Ya. Ini baru sebatas mengartikannya saja, belum dijelaskan. Nah, insyaallah pada pertemuan berikut hadis ini akan kita jelaskan lebih tuntas, lebih detail apa yang dikatakan dengan Islam, apa yang dikatakan dengan iman, apa yang dikatakan dengan ihsan, kemudian apa tanda-tanda hari kiamat itu, ya, yang besar-besar aja nanti kita sampaikan. Kemudian mengenai 5 hal yang tidak ada ilmunya pada manusia ini nanti akan kita bahas lebih detail. Ya, saya rasa mungkin itu saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ini sebetulnya tidak boleh panjang sebenarnya aku Pak. Tanya tadi itulah ada banyak. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Apa ulang balik? Nah, jadi ilmu Rasulullah itu sebetulnya langsung dari Allah, Pak. Jadi dia tidak punya guru. Gurunya itu adalah malaikat Jibril, itulah yang diutus oleh Allah. Jadi ketika Nabi itu, ketika laki-laki itu sudah datang, Nabi sudah tahu itu siapa yang datang. Ya. Bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril. Makanya ketika ditanya tentang iman, Nabi menjelaskan itu. Ketika ditanya tentang Islam, Nabi menjelaskan itu. Ditanya tentang masalah hari kiamat, kapan terjadi hari kiamat? Baru ditembak oleh Nabi. Ya, ditembak oleh Nabi. Bahasa nan batanyo lebih tahu daripada nan ditanya. Kenapa? Karena Nabi itu tahu bahwa yang datang itu malaikat. Ya, sama seperti Nabi ketika itu melihat ada laki-laki yang berkeliling-keliling masjid. Dia menyerupai laki-laki juga. Kemudian dia masuk ke dalam masjid itu. Lalu dijumpainya Nabi. Ditanya oleh Nabi, walaupun Nabi sudah tahu apa tujuan orang balik-balik berputar-putar sepanjang masjid. Nah, lalu dia menjawab, saya ingin mencari teman. Di antara yang ada dalam masjid ini, saya ingin mencari siapa yang bisa saya jadikan teman. Lalu ditanya oleh Nabi,
Apa ciri-ciri teman? Lalu dijelaskannya, orang yang beribadah seperti ini, beribadah seperti ini. Sehingga akhirnya apa kata laki-laki tadi? Sebetulnya saya lebih takut dengan orang yang tidur itu dibandingkan dengan orang yang dari tadi itu melaksanakan ibadat. Sudah beberapa rakaat dia kerjakan sholat. Nah, kenapa kata Rasul? Karena orang yang tidur itu adalah orang yang alim, sementara yang beribadat itu adalah orang bodoh yang beribadat. Nah, lahirnya Nabi mengetahui dan menjelaskan bahwa sesungguhnya yang datang itu siapa, Bu? Setan. Ya, setan bisa pula dia merubah dirinya dengan izin Allah berbentuk manusia. Memberitahukan kepada Nabi siapa kawan-kawannya yang ada dalam masjid. Termasuk yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita dahulu, kawan setan itu dalam masjid siapa diantaranya adalah orang yang ketika ustaznya ceramah nyemota. Ketika ustaznya berbicara, dia bercerita pula bahwa itu diantara kawan-kawan setan itu yang disampaikan Nabi waktu itu. Ketika ada setan itu masuk ke dalam masjid. Nah, ini mau ditunya, Bu. Nah, kalau enggaknya mau tarik tadi itu. Nah, jadi Bapak Ibu galak Ibu. Bapak-bapak galaknya. Nah, jadi buat anak-anak juga begitu. Ya. Jadi Nabi dulu pernah didatangi oleh setan, masuk dia ke dalam masjid, kemudian berkeliling-keliling dulu. Kemudian baru masuk dalam ke masjid. Ditanya oleh Rasulullah, siapa kawanmu yang ada dalam masjid ini? Nabi setan itu menjawab, yang pertama orang yang sholat bermain-main. Makanya Ustaz selalu melarang kalian main-main sholat kan? Karena siapa yang main-main dalam sholat itu siapa tuh? Siapa? Kawan setan. Yang kedua, ketika ada Ustaz menyampaikan ceramah, dia cerita. Nah, itu kawan-kawan setan juga ini. Yang ketiga, ini tiga jenisnya tuh. Yang ketiga, orang yang ketika berada dalam masjid di saat mendengarkan ceramah, tapi dia tidur. Jadi tiga kawan setan yang dalam masjid itu. Yang pertama ketika mendengarkan ceramah tidur. Yang kedua ketika mendengarkan ceramah cerita. Yang ketiga apa tadi? Ketika beribadat dia bermain-main. Nah, jadi Nabi mengatakan, saya tahu bahwa engkau itu adalah makhluk Allah yang ditugaskan untuk menggelincirkan manusia dari jalan yang benar. Artinya syaitan atau iblis. Ya, jadi apa tadi pertanyaan tadi kan? Nabi itu tahu ya bahwa yang datang itu malaikat. Di ujung hadis ini ya, di saat Nabi sudah menjelaskan 5 yang tidak diketahui manusia itu, Nabi mengatakan bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah untuk mengajarkan saudara-saudara sekalian. Artinya Nabi menyampaikan kepada jemaah setelah laki-laki itu meninggalkan Rasulullah. Nabi menyampaikan yang tadi itu Jibril tuh, dia ingin mengajarkan kepada kita semua tentang iman, Islam, dan ihsan. Baru tahu sahabat, rupanya malaikat Jibril itu semuanya jawab bantuannya. Jadi katanya, padahal malaikat Jibril itu bisa berubah-ubah bentuknya sesuai dengan yang diizinkan oleh Allah. Ya, kadang-kadang berbentuk asli, kadang-kadang berbentuk manusia. Baik, ibu-ibu jemaah dimuliakan, ada lagi satu pertanyaan? Satu lagi.
Nah, jadi aurat itu bagi perempuan dalam sholat seluruh badan kecuali muka dan telapak, muka dan telapak tangan. Jadi kalau dia memakai penutup muka, apakah tertutup mukanya itu membatalkan sholat? Tidak. Kecuali kalau yang dipakainya itu menutup anggota sujud. Nah, jadi orang yang bercadar, kemudian ketika sholat dia tidak membuka cadarnya, tidak ada masalah. Ya, karena aurat itu yang tak boleh terbuka. Jadi memang di dalam sholat itu dikecualikan muka dan telapak tangan. Tapi kalau tertutup telapak tangan itu boleh tak? Seperti ibu sholat sekarang ini, kemudian tangan ibu dalam telkung, sujud juga dalam telkung, boleh tak? Ambo tanya lo balik, boleh tak? Boleh, berarti muka pun ada itu juga. Ya, jadi muka boleh dia tertutup selama anggota sujud itu tidak tertutup. Nah, apa anggota sujud itu? Anggota sujud itu 7. Yang pertama kening. Jadi kalau sampai kemari maskernya itu apa namanya tadi? Enggak, konyangnya kata tutup. Enggak, saya tanya dulu yang bertanya tadi. Yang ibu tengok itu konyangnya tertutup. Yang ikut tertutup. Enggak, makanya itu saja kuncinya itu saja. Kalau ikonnya sampai tertutup, Pak, batal salatnya. Tapi kalau cadarnya sampai siko saja, enggak masalah. Hidung itu bukan anggota sujud. Ya, hidung itu hanya sunat saja untuk menempelkan di tempat sujud. Yang jadi anggota sujud dahi. Ya, karena posisi muka manusia itu mendatar, maka secara alamiah begitu kita melengketkan kening, hidung ikut lengket, kecuali macam hidung ambo orang. Memang di takanan bananya di mancung mana kan. Jadi hidung itu Bapak dan Ibu itu sunat melengketkan ke tempat sujud. Yang anggota sujud ini kening. Kemudian 2 telapak tangan. 2 telapak tangan berapa jumlah? 3. Kemudian 2 lutut. 5. Kemudian 2 ujung jari kaki. Nah, berapa sadonya? 7. Jadi anggota sujud itu jumlahnya 7. Kalau ditambah hidung cek 8-nya. 8-nya. Makanya anggota sujud itu 7, hidung itu masuk sunat. Kalau tidak ditempelkan sah solatnya, kalau ditempelkan itu lebih bagus. Jadi yang ditanyakan tadi, selama kening ini tidak tertutup, maka sah sujudnya. Tapi kalau cadarnya sampai dibaluinya kaniangnya, nanti buka pas selawe kacamata aja, kau tertutup juga, kalau itu ya batal solat. Ya, maka buat cadar itu jangan sampai ke kaniang. Ada ya. Jadi kalau cadar itu sampai ke kaniang ketika sholat harus dibuka. Cik lain. Ambo nak lepas suruh aja nya. Ya. Nggak, nanti saya jawabnya iya. Salah loh. Saya katakan tidak. Beda aja. Jadi intinya kita tak perlulah seperti itu, betul kan? Ini kadang-kadang kalau di perunciang-kunciangnya tuh. Ya, makanya saya jawab aja, ambo nak bersobok je. Ya. Iya baca buku. Ya, jadi istri Nabi itu auratnya tertutup itu saja. Ya, istri Nabi itu auratnya tertutup. Apakah dia pakai cadar? Model apa cadarnya?
Ya, sebab awak nak model cadar tahun dulu je tahun kini kan beda. Nah, sampai tahun yang lalu cadar nak sama je cadar kini dah. Nah, telakung aja berbeda tu, Bu. Telkung zaman nenek-nenek kita dahulu dengan telkung yang ibu pakai tidak sama. Kini lah banyak digaya-gayakan sampai dan tadi tu karena terlalu banyak action dalam telkung tu sampai-sampai terbuka aurat. Nah, terbuka aurat. Jadi solat tidak sah, awaklah panik rukuk sujud tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena hati-hati. Ya, saya rasa itu saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.